Udah live. Udah Wah, tuh, live, you are live katanya. luar biasa nih makanya ya. Aku bener-bener ya bersyukur ya jadi katro-katro teuing gitu ya. Bisa live di IG, bisa live di YouTube sama di Facebook juga. Jadi buat Iya sahabat dong. bilioner, pokoknya kalau nanti salah satu di sini ada yang mati silakan lari, boleh ke Facebook, boleh ke YouTube juga. Karena kita mau ngobrol-ngobrol seru sama Kang Dewanya nih udah ada di sini. Jadi buat sahabat-sahabat bilioner yang mau tanya-tanya sama Kang Dewa, silahkan mangga sok tanyain di kolom komentarnya, nanti aku bantu untuk tanyain gitu. Wah, langsung aja ya Kang Dewa nih. Yuk. Enggak. Kita Kumaha? apa namanya mau mengobati rasa penasaran nih karena kan hari ini kita sudah launching bukunya Pasukan Militan. Waduh, Ya. sedap ya. Nah itu tuh apa sih yang melatar belakangi Kang Dewa untuk bikin buku Pasukan Militan gitu? Secara kan buku yang lain kan udah banyak gitu, ada DOM gitu kan. Ya. Terus juga ada Crazy Leader gitu. Ini apa nih yang spesial dari buku Pasukan Militan ini? Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi teman-teman di wabarakatuh. Instagram bilang katanya suara saya kecil karena suaranya saya kecilin. Ya, jadi kemungkinan besar kecil. Bagi teman-teman di Instagram kalau memang pengen lebih jelas lagi coba lari ke YouTube. Ya biasanya ada beberapa orang tuh yang nggak mau lari ke YouTube mungkin karena kuotanya lumayan gede gitu. Jadi monggo kalau pengen suaranya lebih jelas cari nanti nonton di YouTube ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara masalah latar belakang, pastinya semua buku itu ditulis atas dasar alasan tertentu ya. Jadi ada yang nanya kayak gini, standar lah nanya itu. Kang, bedanya DOM sama Crazy Leader apa? Bedanya Crazy Leader sama Pasukan Militan apa gitu. Nanti udah ini ada lagi nanti serialnya. Jadi saya bikin serial apa yang pasukan ya, serial tim penjualan. Jadi yang kemarin itu Crazy Leader, udah sekarang itu Pasukan Militan, next yang ketiga nanti ada lagi satu lagi. Nah, nanyanya itu standar tuh bedanya apa? Jawaban standar gue, jawaban simpel gue tuh ya kalau sama gak akan bikin lagi lah bukunya, intinya itu aja lah gitu. Iya Efeknya bener beda juga. gitu loh. Iya bener. Iyalah ngapain kalau Iyalah. sama isinya mah gitu. Nah Udah, tinggal we jangan kalau bikin bicara lagian. masalah iya makanya kalau bicara masalah apa yang melatar belakangi pastinya pengen membantu teman-teman yang ada di Indonesia terutama UMKM yang mereka tuh bangun tim penjualan karena banyak banget yang curhat apalagi untuk tim penjualan ini saya gak ada workshopnya, gak ada workshop, gak ada online course. Jadi murni hanya di buku. Jadi makanya jadi 3 serial. Yang dulu tuh domnya versi yang lengkapnya langsung yang harganya hampir 500.000 itu ya. Nah, terus Aduh yang luar berikutnya biasa. ini kita pecah, akhirnya dari situ yaudahlah kita pecah aja tapi lebih detail, lebih mendalam di Crazy Leader. Kalau Crazy Leader itu lebih ngebahas kepada si leadernya gimana menciptakan si pasukan yang dia itu jago jualan. Jadi pasukan itu unik karena tidak semua orang yang jago jualan itu loyal ataupun militan. Nah di Crazy Leader saya lebih kepada mengarahkan para pembaca itu gimana caranya lu jadi leader yang bisa membimbing mereka, membina mereka supaya bisa jago jualan. Goalnya adalah jago jualan si merekanya. Nah kita sebagai leadernya nih kudu gimana gitu loh. Nah itu dijawab di situ ya. Bagaimana saya pribadi membina teman-teman semua yang awalnya dari nol gak paham apa-apa sekarang udah bisa melek gitu kan, melek internet. Yang awalnya cuma punya pasukan berapa doang sekarang udah mulai banyak. Yang awalnya cuma dijual puluhan pieces sekarang udah nyampe ribuan pieces. Yang awalnya punya omset cuma puluhan juta, ratusan juta sekarang udah miliaran rupiah. Nah, itu jago jualannya itu dibahas di Crazy Leader. Nah sekarang muncul pertanyaan, Kang, muncul masalah tepatnya pasukan saya itu gak pada loyal gitu. Hari ini dia aktif di saya, besok dia di kompetitor gitu. Hari ini dia rame di kita, besoknya dia bikin sendiri gitu. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah itu jawabannya ada di pasukan militan. Jadi goalnya beda, outcome-nya beda. Kalau Crazy Leader itu bikin orang jago jualan, bikin pasukan kita tuh jadi jago jualan. Kalau Anda pengen omset mereka tuh gila-gilaan, jualan, apa namanya, gila banget gitu kan. Nah maka bacanya buku Crazy Leader. Bagian yang sekarang punya timnya itu dia tuh muntaber, mundur tanpa berita, ya hilang ya, jadi kompetitor dan segala Oke. macam. Oke. Itu pasukan militan. Dua-duanya kayak wajib dibaca sih pada akhirnya. Kenapa? Karena saling melengkapi. Triggernya beda gitu loh. Jadi trigger manusia tuh beda. Ada yang dia tuh jago jualan, tapi dia tuh seringkali susah dikendalikan. Ya, nah ilmu pasukan militan itu membuat si pasukan itu gampang kita kendalikan dalam tanda kutip, ya. Jadi mau aja terus gitu ngikutin kita terus. Nah, ada orang yang dia tuh loyal tuh loyalnya minta ampun lah, pokoknya militan banget gitu. Tapi dia ya blek gitu jualannya gitu. Nah, maka Crazy Leader gitu. Nah, maka ini saling melengkapi si puzzle. Nah, nanti serial yang ketiga saya bocorin mungkin dari sekarang
Ini launching kedua aja, baru launching ini udah Luar launching ketiga. biasa. Iya, harus produktif Pak, harus produktif. Bener, ya. bener. Nah, kalau yang ketiga itu lebih kepada si pasukannya. Jadi kan kalau crazy leader sama pasukan militan itu yang baca itu leadernya. Karena dia bakal memperlakukan pasukannya kayak apa gitu loh. Nah, kalau nanti yang ketiga itu serinya adalah gimana si pasukan yang baca supaya dia jago jualannya gitu. Karena kan kita tuh manusia. Nah, ini yang menarik dari reseller ya. Gak hanya reseller sih, reseller, distributor, agent, makelar, broker dan sejenisnya. Mereka itu manusia, makhluk hidup. Nah, makhluk itu unik. Ya ada orang yang dia tuh tergerak karena termotivasi sesuatu, ada reward katakanlah. Ada yang dia itu tergerak ketika ada punishment, menghindari sesuatu. Ya, ada orang sumber motivasinya tuh dari internal, pecah telur dari dalam. Ada yang dia tuh harus dikomporin dulu baru bergerak. Ada orang yang itu tuh kalau misalkan di grup diam-diam mulu, tapi jualannya jago. Ada yang mereka itu di grup rame mulu, tapi kagak ada closingan gitu. Nah, ini kita sebagai leader perlu paham, manusia itu unik. Ya, kalau bicara tentang ilmu lebih spesifik mendalamnya itu punya meta programnya masing-masing. Nah, ini ilmunya ilmu semantik sama NLP nih. Jadi kebayangnya gini, teman-teman bayangin di sebuah pesawat ada kokpit. Ya, di sana banyak tombol. Ya, saya kemarin nonton film apa tuh yang pesawatnya itu jatuh gitu kan. Wah, gitu kan. Itu tombol-tombolnya banyak gitu kan. Nah, si manusia itu punya tombol masing-masing. Yang saya sama TU ini tuh beda gitu loh. Yang saya sama tim saya tuh beda. Dan itu unik. Makanya kalau kita bicara masalah tentang asasnya manusia diciptakan gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita nggak bisa perlakukan sama. Ada orang ketika kita komporin, dia malah melampam. Ada yang kita komporin malah semangat. Ya. Ada yang pada saat kita kasih sebuah kata-kata motivasi udah gak ngefek. Ada yang dikasih motivasi dia semangat gitu. Ada yang dikasih reward dia ngejar, ada yang malah biasa aja gitu. Nah, ilmu tentang manusia ini ya saya bahas banyak di serial buku pasukan ini, tim penjualan. Dulu kita bikin dong sekitar 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. 2014 ya itu ya? Ya, 2014 itu berarti 6 tahun Joy, 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Tebel ya, berapa halaman tuh ya? Tebel banget lah. Tebel. Ada di sini ya. Ini nggak ada nih, stok saya Coba, bisa di juga. sini ada buku dong nggak? Ada nih, ada. Bentar saya ambil ya. Nah ini buku DOM, ini tebel banget teman-teman. Ini totalnya halamannya itu 365. Tuh tebel. Dan ini harganya setengah juta Pak, 420.000. Nah banyak di antara UMKM itu Kang, nomor 450.000 mah bagi kami tuh lumayan gede, mahal ya, karena buku kan rata-rata 40 ribuan. Gua harga 10 bukuan ini gitu kan. Nah dari sini kita mulai 3 tahun itu coba kita kasih dapat feedback dari teman-teman semua. Kang, kalau saran saya buku DOM itu dipecah. Ya, dipecah terus dikasih tambahan studi kasus, terus juga contoh-contoh dan lain-lain. Ya wes, akhirnya kemarin saya kepikiran sama tim BS itu, ya wes lah gue pecah deh, gue terima deh masukan kalian, ya. Bikinlah Crazy Leader. Nah, saya ambil bukunya ya. Nah. Diambillah bikinlah buku Crazy Leader nih. Buku Crazy Leader ini ngebahasnya adalah lebih kepada tentang gimana cari jadi leader yang bisa membuat mereka tuh bertumbuh gitu loh kan. Gila-gilaan juga jualan. Halamannya 255 halamannya. Ya. Nah, dari sini saya mau ngebahas tentang loyalitas, militansi nggak cukup. Nah, kalau dibahas lagi sama kayak ini dong. Jadi ini tuh lebih dalam lagi dari yang di sini sebenarnya, lebih dalam daripada DOM. Nah, akhirnya saya bikin yang ini nih. Nah, ini yang teman-teman sudah nantikan kan, pengen ini kan. Ini udah jadi gua udah penulisan sudah dapat duluan ya. Nah, ini halamannya 255 juga. 255 halaman juga sama kayak yang ini. Jadi 2 ini tuh kalau di total berarti lebih dari 500 halaman. 500 ya? halaman. Ya. Ini baru 2. Saya rencana bikin 3 serial gitu kan, 3 ini. Nah, ini 355. Berarti kalau misalkan digabung 3 itu bisa jadi sampai 700 halaman. 700 Pak, segini tebalnya. Nah, itu ilmu manusia semua gitu. Jadi atas dasar karena saya itu backgroundnya adalah seorang praktisi NLP, praktisi semantik juga. Jadi pada saat saya menyusun sesuatu itu pasti berdasarkan manusianya, bukan toolsnya. Ya kadang gini loh, orang tuh bikin sesuatu tuh kadang berdasarkan kita belajar tentang Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Google gitu-gitu ya. Nah kalau saya tuh lihat dulu manusianya, manusia tuh yang buat kayak begini. Nah akhirnya saya bahas tentang kayak begituan. Dan karena saya praktek, gak cuma sekedar bikin buku, nulis buku, saya juga praktisi bisnis. Saya praktekkan ke tim saya gila-gilaan. Secara omset naik signifikan, yang itu ilmunya saya bagikan di Crazy Leader, yang mereka tuh juga loyal saya bagikan di pasukan militan. Gitu gambaran sekilas. Nah, tuh
Berarti kan udah kebayang kenapa buku Pasukan Militan itu dibikin, yaitu itu adalah turunan dari buku Dom tadi itu. Dan itu tuh belum selesai lah karena akan ada satu seri lagi gitu, dimana ini aja Ya, baru launching gitu kan. Ini udah ada lagi nih yang buku baru gitu. Siap-siap aja ya teman-teman di sana ya. Jangan lupa nih untuk kepoin terus nih buku Pasukan Militan ini gitu. Nah ini nah ini ada ada kutipan. yang ngasih testimoni juga nih di Facebook. Udah punya Crazy Leader, keren banget isinya tuh. Ini testimoni nyeplos ya dari teman-teman. Iya benar. Tapi emang iya Kang. Jadi di sini juga banyak yang nyari buku Crazy Leader itu, terus juga apalagi pas mau launching si Pasukan Militan itu kayak kapan launching gitu. Karena kan kita juga sempet up ya di Instagram kita gitu. Jadi banyak yang nanyain. Nah sekarang itu kayak yang lagi buru-buru gitu. Takut gak bisa. Secara kan di sini juga launchingnya kan ada bonusnya gitu, ada Iya, iya. videonya juga gitu. Terus juga harganya juga miring, mana mah free ongkir juga seluruh Indonesia. Bayangin aja kalau ada yang pesan dari Papua, wah ongkosnya aja udah berat, tapi kita udah kasih dengan cuma-cuma lah, nggak usah mikir lagi gitu. Ini Kang ada titipan, karena kan Ya, mengenai si buku Pasukan Militan itu, yuk. ini identik dengan orang-orang yang punya pasukan gitu ya. Ya. Tapi ternyata banyak orang yang nggak punya pasukan. Ini gimana caranya nih? Apakah eh, gimana caranya untuk merekrut pasukan gitu? Karena menyadari nih kalau punya pasukan itu pasti akan lebih banyak gitu target Iya, iya. pencapaiannya gitu, kayak gitu. Ya, ini sebenarnya permasalahan bisnis model ya. Jadi ke teman-teman itu bebas mau pakai pasukan mau enggak juga sakarepu bahasa saya kan. Gak ada yang salah. Pokoknya saya aliran yang kalau misalkan dalam bisnis itu tidak ada yang salah dalam bisnis. Ya yang salah itu ketika kita menyalahi hukum syariat Islam gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bangun pasukan, nggak bangun pasukan, sakarep mau terserah kamu. Nah cuman kenapa saya lebih memilih untuk membangun pasukan? Alasannya tuh banyak. Salah satunya itu adalah kalau kita bangun pasukan teman-teman semua, saya meyakini bahwa ada sebuah keberkahan dalam sebuah keberjamaahan gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita tuh memikirkan nasib orang-orang banyak nih, nasib orang banyak dalam ini pasukan kita, insya Allah di situ ada keberkahan. Karena niat kita itu bukan cuma sekedar dapetin profit sendiri. Kita pengen membagikan profit kita mereka. Saya sering ngadalin gini teh. Saya nulis buku kan. Saya nulis buku tuh sekarang total ada 17. Ini buku ke-17 saya ya. Sekarang saya kemarin baru selesai nulis lagi buku Detonator Kebaikan di KMA Indonesia. Setelah ini saya lanjut yang materi serial yang ketiga dari Crazy Leader dan Pasukan Militan itu yang ke-19. Setelah itu saya nulis lagi tuh. Oh, pokoknya terus lah. Pokoknya legasi lah gitu kan intinya untuk kebaikan buat teman-teman semua gitu. Nah, saya sering bilang ke mereka ya, terutama para pasukan ya. Yang mereka nggak tahu adalah royalti penulis itu lebih kecil daripada komisi reseller. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman itu jadi reseller gitu ya, itu komisinya bisa nyampe 30.000 sampai 50.000. Gue sebagai penulis gue cuma dapat 5.000 sampai 10.000 gitu kan. Kebayang nggak kalau misalkan kita membagikan itu ke mereka? Itu baru bicara masalah perbandingan antara penulis sama penjual. Belum lagi kalau misalkan Anda masuk ke toko buku mayor pada umumnya, saya sebut nama lah ya. Itu kalau misalkan kita distribusikan buku itu ke mereka gitu ya, itu kita tuh diskon. Kita itu harus rela kehilangan 60% teh. Bayangin nggak 60%? Gue mikirnya gini, Cak gila kalau gue bagiin itu ke mereka, yang kaya kan mereka, bener gak? Iya, iya. Kenapa kita gak bagiin ke reseller aja gitu? Nah maka wajar, alhamdulillah banget, teman-teman juga pastinya tahu ya, kalau yang ikutin saya dari tahun 2012, banyak banget jebolan Billionaire Store resellernya yang sekarang tuh udah jadi leader di perusahaan. Termasuk di dalamnya juga ada Ibrahim, jadi leader di kita, di Berlanja, ada Afik di BR gitu kan, terus juga ada Mas Koko kalau nggak salah di Paku Payu, banyak lah. Karena berawal dari reseller gitu. Nah, ini sebuah misi untuk memberdayakan manusia gitu. Ya, jadi pada saat kita membangun pasukan itu, pada dasarnya kita sedang membantu mereka. Itu alasan nomor satu. Ada sebuah keberkahan di balik keberjamahan. Itu nomor satu. Kedua, semangatnya adalah semangat membagikan untuk mengalihkan. Divide to multiply bahasanya tuh. Maksudnya apa? Kita membagikan komisi, ya profit kita ke mereka untuk melipat gandakan penjualan. Saya menghandle banyak perusahaan saat ini. Kurang lebih ada 13 sampai 14 yang saya ingat, yang saya catat gitu kan. Nah,
Di antara mereka ada yang awalnya itu dulu bisnis modalnya itu adalah jualan end user teh. Jadi jualan langsung. Berarti komisi profitnya itu lebih gede dong sebenarnya kan dibandingkan kalau membagikan. Benar. Tapi omsetnya cenderung stabil di angka 200 sampai 300 juta si perusahaan itu. Ya. Oke. Nah, sampai pada akhirnya saya switch bisnis modalnya ke pakai pasukan. Itu dalam sebulan 2 bulan bisa naik 2 sampai 3 kali lipat deh. Kenapa? Tadi saya meyakini tadi alasan pertama ada sebuah keberkahan di balik keberjamaah. Kedua, kita membagikan komisi demi melipat gandakan penjualan. Ya, bayangin kalau kita ngiklan di Facebook, kalau kita ngiklan misalkan katakanlah 1 juta itu belum tentu dapat sales. Kalau kita pakai pasukan, mereka kalau closing dapat komisi, kita nggak keluarin duit, bener. Maksudnya itu kita itu bakal keluar duit hanya ketika mereka closing. Itu alasan yang kedua. Kenapa akhirnya saya pakai berbasis pasukan ya, rata-rata tuh pakai reseller, agent, distributor karena ada meyakini bahwa di balik keberjamahan ada sebuah keberkahan. Yang kedua adalah divide to multiply, bakal melipat gandakan penjualan, dan yang ketiga alasan adalah kita ini pebisnis gitu. Ya, kita nih pebisnis, kita nggak mungkin kalau di Instagram nih pemain Instagram, nggak mungkin tiap hari teman-teman saya ngomong kayak gini misalkan, halo teman-teman semua, hari ini saya pakai produknya adalah ini, jadi jangan lupa kalian pakai ini ya, kan nggak mungkin gitu terus. Gua gak mendidik kalian sebagai seorang public figure atau artis atau katakanlah endorser gitu ya. Ya lu kan pengen jadi pebisnis kan? Apa itu goalnya pebisnis? Suatu saat Anda bisa bareng sama istri, sama anak, sama keluarga tanpa harus ngiklan tiap hari gitu. Ya. Nah, maka mindsetnya adalah super team bukan Superman. Makanya kita bangun pasukan penjualan. Jadi ini semua pilihan, balik lagi kalau teman-teman pakai pasukan monggo, enggak juga gak jadi masalah. Minimal teman-teman kalaupun enggak ada pasukan, banyak insight yang ada dalam buku Pasukan Militan, Crazy Leader dan lain itu yang bisa diterapkan untuk tim internal pribadi di perusahaannya gitu. Benar-benar. Karena ini saya juga kan baca ya Kang ya. Jadi di situ tuh Ya. ada trik-triknya gitu kan. Ada 30 trik itu gimana caranya biar kita tuh lebih chemistry dengan pasukannya itu lebih erat lagi gitu kan. Di antaranya ada kayak kopdar, terus juga treatment berbagi reward gitu kan. Nah, itu bisa diaplikasikan nggak cuman untuk pasukan penjualan, tapi dengan tim-tim lain juga bisa gitu kan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih ini buku memang nggak cuman untuk pasukan penjualan aja gitu. Ya. Seru sih ini. Luar biasa. Ini juga ada yang nanya nih katanya dari Mbak Siti Mundiarti dari YouTube nih, dari Facebook nih Kang. Ya. Wah, fansnya Kang Dewa nih. Gimana membuat pasukan dan bagaimana membina pasukan yang punya karakter beda-beda katanya. Iya juga sih Itu. Kang. Sekarang ini aja Ya. Kang kan punya pasukan ya bukan 100-200 dong ya gitu kan. Iya. Sama aja kayak Mas Ibrahim aja udah ribuan. Kemarin kan kita juga sempat Iya. ngobrol gitu kan secara live, itu ribuan pasukannya gitu. Kang Dewa belum lagi di perusahaan yang lain gitu. Itu pusing apa enggak gitu. Kemarin aku tanya sama Mas Ibrahim, Mas pusing gak sih banyak pasukan gitu dengan ribuan? Ya kalau pusing ada juga pusing katanya gitu waktunya. Tapi kan gimana cara men-treatmentnya? Oke, sekarang aku mau nanya sama Kang Dewa yang lebih besar lagi gitu. Ya. Pasukan lebih banyak lagi. Gimana Kang, pusing gitu? Ya, pada dasarnya pusing gak pusing itu adalah sebuah resiko ya, sebuah persepsi dan sebuah respon gitu. Resiko pada saat Anda merekrut pasukan ataupun tim penjualan itu pasti adanya drama di dalam. Ya, drama misalkan tadi ada yang baper lah, ada yang katakanlah pokoknya rusuh lah, ada apa segala macam. Maka asumsinya pada Anda pasukan itu harus siap ngalamin kayak begitu. Ya, Anda jangan bikin pasukan kalau gak mau pusing. Itu yang pertama. Pasti mereka ada yang namanya drama, baper, pusing, komplain dan segala macam. Yang kedua adalah ya Anda tuh pasti harus bina mereka gitu loh. Ya Anda gak bisa cuma sekedar ngerekrut udah misalkan itu ya ada bakal naik omset cepat, cuman bakal ditinggal cepat juga gitu loh. Nah, maka poinnya adalah buat teman-teman semua yang sekarang bangun pasukan, sadarilah bahwa mereka tuh karakternya emang beda-beda. Justru itu gue bikin buku tujuannya untuk ke sana ya. Ini saya coba akan tampilkan mungkin bentar, gue agak rada buka slide ya. Jadi ini di yang teman-teman di Instagram, ini saya pindah-pindahin karena suara saya kecil di Instagram karena memang saya kecilkan ya. Ada salah satu slide mentoring saya, yang saya bagikan pada saat ngisi ya. Wait. Nih biasanya Kang Dewa itu kalau lagi live kayak gini tuh di luar planning, jadi suka ada aja gitu kejutannya. Dadakan Tungguin aja.
tungguin aja nih teman-teman, jangan keluar, jangan kemana-mana, kali aja ada dadakan kejutan apa, tungguin aja pokoknya, liatin aja. Serap semuanya nih ilmunya nih, mumpung ada Kang Dewanya nih. Ya bentar ya. Nah ini teman-teman, bentar belum kelihatan, lagi loading. Nah jadi karakter manusia itu memang unik, dan justru karena unik itulah kita perlu tahu supaya kita bisa ngakalin, gitu loh poinnya. Kalau kita nggak tahu apa karakter mereka, ya gimana caranya kita bisa mengakali mereka gitu loh. Nah ini saya akan mencobakan. Oke, nah ini gue sekilas saja ya. Ini sekilas aja teman-teman ya. Jadi yang ada di buku Pasukan Militer itu adalah gambaran praktisnya dari apa yang saya share malam ini. Ini mungkin yang malam ini saya share itu bahasa mumetnya gitu kan. Karena memang sengaja saya pertahankan bahasa aslinya. Nah, cuman kalau di buku tuh lebih ringkas sih, lebih simpel. Kelihatan nggak teh? Kelihatan. Nah ini ada yang namanya meta program, gue lihat yang di Instagram ya nih. Tuh kayak gitu ya. Meta program. Jadi gampangnya nih, apa itu meta program? Meta program itu program meta yang bekerja di atas program yang lain. Jadi kita itu manusia itu ya punya meta program. Jadi saya sama Teh Uni itu beda. Bisa jadi Teh Uni tipenya tuh kalau semangat tuh harus dikomporin dulu sama orang. Ya kalau saya beda, saya bisa jadi dari internal. Ya, bisa jadi ada orang tuh pada saat gerak itu karena reward. Ada yang orang tergerak karena punishment. Saya contoh. Dalam konteks berkarya, saya adalah orang yang bekerja itu karena punishment kalau berkarya. Kalau misalkan geraknya ya, tapi kalau misalkan sumber inspirasi, sumber motivasinya dari mana? Dari internal. Jadi kalau misalkan ada orang misalkan udahlah Kang, gue usah nulis mulu, capek, udahlah gak usah bikin konten gitu kan. Lu gak peduli, gue gak peduli soal lu, omongan lu. Karena itu berasal dari sumber internal. Pengalaman saya semenjak waktu sakit, bangkrut itu membuat akhirnya tuh gue gak peduli omongan orang, gue gak peduli nyinyiran orang, yang penting gue berkarya bisa manfaat buat banyak orang. Maka semangat itu unstoppable sampai sekarang. Jadi orang misalkan gak ada capeknya, emang gak ada HP-nya. Kemudian ada yang komen di Facebook, Teh Ami, ih Kang Dewa, ngejar Kang Dewa, apa namanya, kayaknya tuh apa gak ada habisnya gitu kan, komentar dia gitu. Saya balas komen, saya bilang gini, ya karena saya pernah mau habis Teh, saya bilang. Ngerti maksudnya ya? Ya karena gue udah pernah lewat gitu loh. Jadi itu internal. Jadi kalau Anda bikin gimana ya, gue ngomong lu gak ngefek, lu menyinyir gue penjual ludah, lu menyinyir gue tipe orang yang apa, gue pikirin itu dalam berkarya. Jadi dengan pada saat berkompetisi saya main affiliate itu saya tipenya adalah main dikomporin dari eksternal bukan dari internal. Ya. Jadi kalau ada orang yang lain misalkan cuma diem doang, saya gak dikomporin, saya diem. Atau misalkan dari segi sumber ini yang diiming-imingnya, Kang kita komisinya gede loh Kang, emang kenapa kalau gede, berapa, sekitar nggak ngefek, buat gue nggak mau gerak. Nah ternyata gue tuh gerak bukan karena uang. Nah Anda tuh perlu tahu karakter mereka tuh sampai sebegitunya. Nah saya punya pasukan sebegitunya, dalam artian tahu karakter masing-masing si meta programnya ini. Cuman ya memang yang hanya saya yang tahu gitu loh, karena saya sudah melakukan itu, ya pernah ngetes lah gampangnya ya. Apa itu meta program mempengaruhi kinerja program lain, yang bukan watak atau kepribadian. Anda mungkin mengenal istilah kayak semacam DISC, MBTI, Steven, personality plus dan segala macam. No, ini bukan itu. Tergantung konteks. Dalam masalah keluarga bisa jadi saya adalah reaktif. Bisa jadi kalau misalkan dalam bisnis saya adalah proaktif. Contoh kayak begitu, ya. Dalam masalah bisnis saya pengambil keputusan yang sangat cepat. Kalau misalkan dalam keluarga saya tidak cepat, misalkan. Dalam masalah berjualan saya tipe orangnya misalkan orangnya internal. Tapi kalau dalam masalah lain saya bisa di eksternal, kayak gitu ya. Beberapa orang berlaku untuk semua konteks. Nah ini bahasanya lumayan rumit. Nah di buku itu saya simpulkan sedemikian rupa yang Anda tinggal praktek. Pengaruhnya apa? Pengambilan keputusan, motivasi orang. Nah Anda kan seringkali bingung ya motivasi orang kayak apa kan? Ya ini karena gak kenal kayak begini aja. Ketertarikan pada sesuatu, sikap pada suatu hal, kapasitas kerja dan lain. Cara mengungkapnya gimana? Harus ngobrol ngalir ngidul. Ya, jadi kita nggak bisa tahu nih. Saya nggak tahu mata programnya Uni, misalkan dalam sumber motivasinya dia termasuk yang dari apa ya, dari mana nih segala macam. Kecuali kita ngobrol, Teh, kalau apa sih yang penting menurut Teteh? Iya saya tuh gini. Emang kenapa kalau itu penting? Ya soalnya saya tuh gini. Ah, berarti dia tipenya ini. Nah, saya langsung ngedetek. Nah, Anda nggak mungkin bisa ngedetek apa itu kalau itu aja Anda nggak tahu, ngerti nggak? Misalkan saya kasih tahu, Kang itu teh apa? Ya kalau dikasih tahu definisinya apa, kan Anda mungkin bisa mengungkapnya kan? Ya itu, makanya di buku itu detail banget lah. Kelompok apa aja dalam itu tuh, wah ini ada 60 aslinya ya. Cuman saya bagikan 13 di slide ini, cuman saya akan perlihatkan mungkin cuma 3 doang aja ya cukup. Nanti detailnya di buku lah lengkap. Kriteria hot button.
Cara tahunya gimana? Apa yang penting? Apa yang Anda inginkan? Apa yang harus ada? Dalam ilmu penjualan namanya hot button. Emang apa sih yang penting menurutmu dalam bisnis? Oh, saya tuh yang penting adalah manfaat, yang penting itu adalah bisa berkah, yang penting itu bisa menghasilkan. Nah ini kalau misalkan kita tahu apa yang penting bagi orang, bagi dia, maka kita gampang mempengaruhinya. Maka saya bilang ke tim saya tuh yang sering kali duh maaf Kang sibuk, bukan sibuk, yang ada itu adalah kurangnya prioritas dan tidak dianggap penting. Nyesek gak? Ya kan? Oh, Kang maaf sibuk, nggak ada kata sibuk. Sok sekarang, tiba-tiba Anda dipanggil presiden, Anda bersedia gak? Tiba-tiba bersedia semua jadi lupa karena menganggap itu penting. Azan, ayo Anda bersedia gak sholat? Langsung karena itu penting dan prioritas. Nah kenapa orang panggilan leader ke pasukan, ayo kita gini. Oh Kang maaf saya ada rempok gitu. Oh berarti lu gak anggap gue penting. Ngerti gak? Kebayang kalau kita tahu pentingnya dia tuh apa dan kita bisa tombolnya bisa dipencet. Bro, gini loh, iya juga ya Kang. Wah, langsung beda respon. Nah, ada ilmunya, cara motivasi pentingnya itu gitu. Dua arah motivasi, ada yang karena reward toward, ada punishment away. Nah, ya. Cara taunya gimana? Nanya kenapa itu penting. Ya soalnya saya tuh pengen membantu banyak orang. Oh, berarti tipenya toward, ngejar reward. Ya soalnya saya tuh takut kalau misalkan nanti, oh berarti punishment, menghindari sesuatu. Nah, Anda gak bisa menyimpulkan kayak begitu kalau itunya aja Anda gak tahu, clear? Ya, itu contoh 3 level inisiatif. Orangnya proaktif di grup, ada yang reaktif. Maka tidak bisa Anda mengecap orang itu hebat, keren, aktif dari keaktifan grup DWA hanya gara-gara dia balas komen di grup. Karena bisa jadi, saya contohnya, saya di grup teman-teman, kalau di grup orang lain itu saya orang reaktif, jarang komen, diem aja, gitu kan. Tapi bukan berarti saya tidak bisa jualan, gitu loh. Paham ya? Jadi Anda sangat terlalu mudah menyimpulkan kalau misalkan yang gak aktif tolong nanti saya kick misalkan. Awas saya kick. Belum tentu. Nah, jadi memahami mereka bisa membuat Anda tepat dalam mengambil keputusan. Nah, ini banyak ya. Wow, banyak lah. Mabok. Udah, capek ngeliatin slide mulu. Nah, itu yang versi panjangnya. Ada ilmunya lah, ngebina manusia itu ada ilmunya, intinya itu aja lah. Intinya ada ilmunya itu. Intinya ada ilmunya dan harus tahu dengan cara ya ngobrol tadi gitu ya. Kalau nggak tahu kalau nggak ngobrol mau gimana tahu gitu kan ya. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Agus Anto, Kang. Jika tim profilnya berbeda-beda gimana tuh Kang katanya? Ada yang kuliahan, emak-emak, guru yang kesibukannya beda aja. Gimana tuh Kang untuk menghandle mereka? Mungkin pendekatannya itu kali ya, pendekatannya itu seperti apa gitu. Oke, nah gini, ada sebuah prinsip, sebuah belief, sebuah asumsi, presuppose yang menyatakan gini, yang megang rules, dia yang bakal memenangkan pertandingan gitu, ya. Artinya gini, kenapa mereka kok susah diatur? Kenapa kok mereka ngelunjak? Karena di awal lu gak bikin aturan, gitu aja. Dan pada saat lu bikin aturan, mereka gak patuh sama aturan lu, gitu loh. Kang mereka tuh kan gini-gini, cek aja awal-awal biasa aja, lu gak ada aturan, gak ada framing, bahasa itu framing. Lu gak bikin frame, maka dia bakal bikin frame sendiri. Ya, kenapa pasukan gua gini ya? Ya lu nya sendiri gitu. Ayo. Nah, maka di awal itu butuh bikin framing dulu. Bikin rules di grup. Teman-teman, kita selama 3 bulan ke depan ada challenge ya. Dalam 3 bulan ke depan kita target challenge-nya adalah 1 miliar. Jika seandainya dalam 3 bulan gak capai 1 miliar, maka mohon maaf, saya akan keluarkan dari grup ini. Nanti grupnya masuk grup khusus biasa aja. Yang di sana hanya support biasa. Kalau di sini ada support lebih dalam lagi. Nanti ada voice note, ada video call, ada mentoring Zoom, ada promote dan segala macam. Nah, mereka harus sepakat mau gak mau. Ya, kalau misalkan mereka gak sepakat, ya sudah, balik lagi sampaikan rules yang kedua. Kita hanya bina orang yang mau dibina. Ya, hanya akan membantu orang yang mau dibantu. Maka prinsipnya bina atau binasakan gitu ya. Growing or dying. Loh. Ente itu, kita itu kalau cuma sibuk ngurusin orang-orang yang beralasan, akan selalu ada alasan. Tapi Kang gitu ya, rempong Kang, aduh mencician masih banyak. Emang pasti ada. Ini seringkali pasukan itu curhat kayak begitu kan, kayak penyakit 3 orang, penyakit manusia lah, umumnya semua orang 3. B, blaming, ya. Excuse, cari-cari alasan. Blaming itu menyalahkan, ya. Excuse, cari-cari alasan, ya. Justify, membenarkan keadaan, ya. Blaming, menyalahkan suatu gitu kan, menyalahkan. Ini gara-gara dia tuh itu, oh ya leadernya nggak benar, oh pusatnya nggak benar nih gitu kan. Paling enak emang nyalahin.
Seandainya saya blaming, mudah bagi saya, eta gara-gara ditipu ku si budak eta aing ditipu jadi 7,7 miliar, kan gak gitu. Iya. It's about leadership. Maka sekali lagi dalam buku Crazy Leader saya bilang, leader itu tugasnya berat gitu kan. Yang berat itu adalah ketika kita tuh harus mengambil tanggung jawab. Dan Anda sebagai pengusaha adalah leader gitu kan. Maka jangan leyeh-leyeh gitu. Ya jangan merasa bahwa ketika Anda followernya banyak Anda bahagia. Ingat, leader create leader, not follower. Kalau Anda pengen create follower, ya Anda jadi influencer bukan jadi leader, gitu ya. Yang kedua, ya, bahwa pada saat kita katakanlah menjadi seorang leader, kita perlu punya rasa peduli sama mereka, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang bego di bawah kita, pasukan kita, yang salah siapa? Yang salah siapa ya? Mereka kah? No, lu yang bego. Iya. Kenapa lu bego? Iya, kenapa lu gak bisa pinterin dia? Kenapa mereka ngelunjak? Ya kenapa lu gak bisa bikin dia taat gitu loh. Jadi ini tentang leader, makanya kenapa saya kemarin bikin Crazy Leader dulu sebelum pasukan militan. Karena kalau misalkan langsung pasukan militan seolah-olah bahwa mereka harus manut misalkan, gak bisa. Saya contoh, ini contoh saya. Misalkan teman-teman bisa ambil pelajaran. Saya termasuk orang kalau di bisnis, di pasukan terutama, tidak pernah ngomong kayak gini. Teman-teman harus fokus, gitu kan? Loh, gimana saya nyuruh mereka fokus? Sementara saya aja bisa ada 14 biji. Ayo, kan? Kan munafik banget gitu, kayak ngomong si Dewa ngomong ke pasukan kamu harus fokus Billionaire Store gitu kan. Si Dewanya sorangan loba gitu kan. Kan itu lucu. Nah, maka penting jadi seorang leader itu gak cuman ngasih contoh, tapi jadi contoh. Ya, dalam hal-hal memang berbeda, ya udah gak usah ngomong di yang lain tapi. Maka ketika saya ngomong, misalkan aktif di Facebook, saya aktif, orang pertama yang aktif. Aktif di TikTok, saya main TikTok. Konsisten 30 hari, gua konsisten 30 hari. Jadi gak ada lagi istilahnya leader tuh cuman sekedar ayo semangat teman-teman, semangat gitu kan. Ya lu aja gak semangat. Gimana kira-kira respon pasukannya? Kehilangan trust dari mereka. Ingat, militan itu bicara loyalitas. Loyalitas itu bicara yang namanya trust. Trust bicara namanya branding. Ya anak kalau belajar ilmu branding, ya. Indikator branding itu adalah ketika mendapatkan loyalitas. Kenapa mereka loyal sama kita? Karena mereka trust sama kita. Kenapa mereka gak trust sama kita? Lu ngomong doang, lu bacot doang, giliran ngelakuin sesuatu gak ada bukti gitu loh. Nah, maka tugas seorang leader adalah memberikan contoh. Jadi contoh, bukan ngasih contoh. Gitu. Gambaran-gambaran sekilasnya lah gitu. Benar-benar. Tapi benar teman-teman semua nih, kalau gaya ini kan temanya aja gaya leader seorang Dewa Eka Prayoga gitu yang dirasakan. Malah kalau misalnya Kang Dewa bilang ayo fokus ya, ayo gini ya gitu, itu kayaknya kurang apa ya, kurang nampar gitu kan kita juga. Malah Kang Dewa itu kayak ngasih ya contohnya lah ya untuk sosial media, untuk BS lah, Billionaire Store. Berapa nih? Oh cuma segini. Ya udah besok segini gitu. Terus kita kan jadi mikir, gimana nih caranya? Oke. Oh jadi mikir lagi gitu. Itulah gayanya Kang Dewa gitu, bukan kayak ayo ya aneh justru. Gitu. Aneh kalau misalkan seorang leader kayak mengiyakan semua omongan di pasukan gitu kan. Misalkan oh gitu ya. Oh iya juga ya. Iya. Anda ini leader atau gimana sih? Gitu kan. Tugas kita itu sebagai leader itu harus mempush limit mereka. Maka ketika Billionaire Store kemarin tembus 100.000 follower gitu kan, saya bilang YouTube 100.000 gitu kan. Oh, karena yang bahaya itu ketika merasa nyaman. Pasukan saya teman-teman sekarang udah ada yang sebulan tuh net profit 150 juta. Yang bahaya apa sih Mbak sebenarnya? Nyaman. Bayangin, owner aja belum tentu omset 100 juta. Income loh sekali, income ya, bukan omset ya. Owner ini belum tentu income 100 juta. Ini pasukan kita ada yang 150 juta. Yang bahaya dari kita apa yang saya khawatirkan? Nyaman, tenang aja. Maka saya bilang, ayo kita jangan cuma sekedar mikirin diri sendiri. Ya, kita harus bisa sedekah banyak, wakaf banyak gitu kan. Sebulan 100 juta sedekah minimal, sekian miliar. Nah, itu kan energi yang ditransfer kan? Bukan tentang oh iya gitu kan. Maka sekali lagi sering saya sampaikan, kalau Anda pengen membuat mereka tidak berhenti untuk terus termotivasi, jangan cuma mikirin mimpi. Ajak mereka mikirin mati. Ini ngeri, Pak. Ini ala didikan kayak gini lah gitu kan. Loh, ya kalau cuma mimpi mah ya hedon ya, ngomongin duit, apalagi rumah, mobil, standar gitu kan. Coba Anda bayangkan, what if kalau Anda sakit, dokter bilang 7 hari lagi lu mati. Apa yang kamu siapin? Ya, kalau misalkan lu punya istri, lu sudah menjadi suami yang baik dari mata istri lu. Kalau lu punya anak lu bangga gak sama lu? Kalau lu punya orang tua lu tuh bener-bener kayak melahirkan lu tuh kayak wah ini anak keren banget, alhamdulillah ya Allah telah melahirkan menjadikan hamba sebagai wasilah anak yang gini-gini gitu kan.
Jangan ya Allah ini anak gini banget saya gini. Nah, jangan sampai kayak begitu. Nah, ini kan tentang energi. Jadi sebenarnya adalah yang challenging buat seorang leader dalam membina pasukan, entah itu yang jago jualan, entah itu yang dia tuh punya militansi atau yang tinggi, loyalitas adalah transfer energi itu. Dan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, setidaknya pengalaman saya itu yang kemarin dari tahun 2012 sampai 2020 berarti 8 tahun kurang lebih, saya tuangkan di buku gitu loh. Kenapa? Ya karena banyak yang nanya kan gimana? Karena belajar ilmu leadership juga tidak sembarang orang itu bisa belajar gitu loh. Ya, ada yang misalkan dia ikut pelatihan, pelatihannya mahal ya. Ada yang dia tuh butuh pelatihan tapi bukan tentang penjualan. Kalau kita kan fokus penjualan, leadership tentang penjualan gitu. Penjualan pasukan gitu. Kayak gitu sih gambarannya. Oke. Tuh, dari sekilas aja udah masuk tuh, energinya itu udah nyampe gitu ya, tinggal apalagi strategi apalagi gitu. Sama kayak pertanyaan yang ditanyain di Instagram nih Kang, katanya ini kan balik lagi banyak macam-macam karakter orang-orang yang ada di dalam sebuah tim lah ya gitu. Ini agak-agak gimana ya kalau misalnya satu tim itu membernya atau di si tim itu tuh nggak bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kalau dikasih instruksi tuh iya aja, itu kan jadi bingung seorang leadernya gitu. Ini tuh sebenarnya gimana sih gitu kan? Ini cara-cara untuk mendalaminya si tim itu tuh gimana kalau ditanya di grup diem gitu, krik nggak ada responnya gitu. Tapi ya pencapaiannya juga ada tapi nggak banyak gitu. Itu gimana tuh untuk mencotnya gitu kan, itu agak challenge tadi ya. Tidak ada pasukan yang salah. Ya, tidak ada reseller yang salah, tidak ada agent yang salah, tidak ada distributor yang salah. Yang ada adalah kita sebagai leader yang kurang fleksibel dalam membina mereka. Ya, artinya apa? Kalau misalkan mereka disuruh dan segala macam nggak komen segala macam, coba kita tanya. Salah satu trik membuat grup hidup adalah dengan cara bertanya atau mempersilahkan mereka untuk berkomentar atau mempersilahkan mereka untuk bisa memberikan hasil pengalaman, sharingnya dan prakteknya, gitu kan? Ketika pun misalkan di grup tetap gak bisa hidup, katakanlah, ingat tidak semua mereka itu suka bergrup. Saya termasuk orang yang gak suka bergrup. Makanya saya hampir semua keluar dari grup-grup yang orang lain ngajak gue. Ya mohon maaf ya kalau misalkan ada seleb dari kalian. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Anda talent mapping saya itu includer saya itu nomor 4 terakhir, includer. Berarti saya senang bergerumbul gitu. Gue gak suka gitu kan. Tapi bukan berarti dia gak punya potensi dong. Kita juga gak bisa sebagai leader, kamu tuh gak bener jarang komen. Ya Allah, gue ini sibuk praktek, gue ini sibuk ngurusin iklan gitu kan. Kan gak bisa juga. Nah maka bisa jadi pendekatannya adalah yang personal. Belakang layar, coba kita japri, coba kita voice call, voice note, atau video call mungkin. Atau mungkin apalah gitu ya. Banyak treatment kok. Bahkan kita bikin treatment kayak harian tuh bisa ada. Ingat kan sehari seminggu cuma 7 kan. Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu kan, Ahad kan. Nah Senin pagi ngasih motivasi, siang nanya sesuatu, malam sharing. Selasa pagi ngasih inspirasi, siang misalkan ngasih informasi. Nah itu tuh ada jadwal dalam seminggu. Jadi gak ada cerita grup kosong, grup sepi itu gak ada. Yang ada lu yang malas ngasih treatment ke mereka gitu kan. Bener gak Sob? Adanya yang malas sebagai pemimpin grup gitu. Kalau dalam ilmu tribes tuh ya lu pemimpin leadernya, leader tribes-nya gitu. Gitu. Berarti kuncinya itu balik lagi ke leadernya sendiri ya. Jadi kalau misalnya menemukan tipe tim yang seperti itu ya cobalah trik-trik yang lain dan refleksikan ke diri sendiri sudah sejauh mana sih strategi apa yang sudah dijalankan gitu. Kalau misalnya ya ada yang ke skip ya udah lakukan lagi A B C D gitu. Itu kan banyak caranya karena kan karakter orang juga berbeda-beda gitu. Tadi tuh seperti karena Kang Dewa tadi jelasin gitu. Gitu. Terus Kang itu tadi kan treatment ke orang-orang pun kan pasti kan berbeda-beda, karakter orang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita ngasih nih challenge gitu, coba begini gitu. Tapi ada yang ngasih rules tadi kan, ada rules 1, rules 2 yang tadi Kang Dewa kasih tahu gitu. Terus ada orang yang jiper gitu ngedengernya tuh. Aduh gimana? Gue bisa nggak ya? Gue bisa. Ya udah deh gue dengan mundur gitu. Terus kebanyakan mundur tuh timnya gitu kan. Akhirnya grupnya kosong gitu. Gimana tuh kan? Ngadepin kayak gitu. Yang terberat yang cukup menantang bagi seorang leader kan sebenarnya inspire the team kan. Menginspire the team gitu. Bagaimana ketika ngomong itu didengar. Jadi leader ini catatan buat teman-teman semua. Leader itu bukan ngajarin copywriting.
Leader itu bukan ngajarin storytelling, bukan ngajarin teknik closing, itu leader apa? Itu mentor mungkin. Mungkin tepatnya itu adalah sebagai seorang kayak ya tukang ajar aja gitu. Beda kan, beda loh. Makanya kenapa namanya mentor, leader, coach, consultant gitu kan. Trainer kan beda. Leader itu inspire the team, kita ngomong ada marwahnya gitu loh. Wah, didengar. Nah, Anda berarti PR besar sebagai seorang leader. Anda tuh ngomongnya gak didengar gitu kan. Nah, gimana sih gitu kan. Misalkan komen ya gak komen. Gimana sih gitu kan. Nah, Anda perlu berkaca. Mungkin gue belum banyak ngasih contoh, ya kan orang tuh kadang lihat apa yang kita lakuin, bukan apa yang kita katain kan. Ayo teman-teman semangat, gitu. Ayo teman-teman kalian perlu posting, ngeliat manipulate mas. ya. Iya akun lu aja sepi mas, gitu. Karena kadang orang percaya itu dengan apa yang kita lakukan. Ingat, personal brand adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Benar. Itu personal brand. Apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Paham ya bedanya ya? Bahwa misalkan ketika ngomong konsisten dong teman-teman, misalkan ayo konsisten misalkan. Ngelihat si leadernya gitu kan. Alah, ingat yang bahaya dari otak manusia adalah otak reptil. Dia seringnya protes kayak Butejo. Ya. Jadi misalkan ngelihat, alah, itu pasti protes sudah. Jadi nah itu yang bahaya. Maka tugas seorang leader adalah bisa memberikan contoh, bisa jadi contoh, bisa inspire the team. Nah, di pasukan militan itu saya detailin langsung. Contohnya tuh kayak apa? Ya, kadang nih yang membuat orang lain tergerak itu bukan kata-kata motivasi. Bisa jadi cuma sentuhan gini doang. Kita lagi jalan, sentuh pundaknya tim kita, bro, makasih banyak ya bro, gitu kan. Gua tuh ngebayangin ya, kalau gak ada lu tuh bisnis ini gak akan tumbuh gitu kan. Langsung gara-gara ngomong gitu doang, bro, makasih banyak sekali lagi. Diakui gitu ya. Dia akui, dikasih ruang, kasih panggung. Pertanyaan saya buat teman-teman semua, seberapa sering Anda mengucapkan terima kasih sama tim Anda? Seberapa sering Anda memegang pundaknya, meluk dengan penuh cinta dan kasih sayang, tapi yang sesuai dengan kelaminnya ya, cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan. Bro, lu hebat bro, kalau gak ada lu, ini gak jalan. Ingat, leadership yang level tertinggi adalah ketika gagal, itu salah gue. Ketika gagal ya, ketika sukses, itu kesuksesan kita. Jangan kebalik, pas giliran sukses, gara-gara gue. Pas giliran bangkrut gagal gara-gara lu. Itu kan bahaya. Nah ini kan leadership, kan? Maka saya bilang, saya mencoba untuk menjadi contoh pada saat saya bangkrut. Ya, saya bangkrut 7,7 M, mudah bagi saya untuk kabur. Untuk tidak mengembalikan duit mereka 7,7 miliar, mudah bagi saya kabur. Kenapa saya mengembalikan? Karena saya sadar. Sadarnya kalau bicara masalah lebih dalam lagi, lebih deep lagi nih, Allah tidak mungkin menjatuhkan sesuatu gitu kan, menimpakan kita manusia itu di luar atas berdasar kemampuan kita, pasti udah ada nih gitu kan. Ya udah kita terima, ya udah gue balikin dah. Gimana caranya nggak tahu. Yang satu yang saya tahu, saya yakin bakal bisa dengan izin Allah gitu. Nah termasuk saat membina tim, kita ngasih contoh. Ada cerita menarik, tim saya, mungkin Teo ini waktu itu belum gabung di Billionaire Store. Salah satu tim saya itu pernah ngelakuin kesalahan, ya, yang harus rugi ratusan juta. Harus ganti ratusan juta. Pertanyaan saya, pada saat begitu, yang salah siapa? Ayo, kalau saya nanya secara dohir, yang salah tim saya atau saya? Yang salah tim saya dong harusnya kan? Lu gitu kan, lu ngelakuin bener lah gitu kan, merugikan perusahaan di angka seratusan juta. Tapi yang kita lakuin apa? Leader-leader yang minta maaf. Dan apakah kita marahin mereka? Enggak dimarahin, cuma sekedar, bro ambil pelajaran ya bro, jangan sampai ulangnya lagi. Ya Kang, maaf ya Kang, ya udah nggak apa. Ratusan juta, yang gaji dia aja mungkin butuh waktu berpuluh-puluh tahun dia kerja. Tapi lagi-lagi, it's about leader gitu kan. Pernah lagi, itu cerita yang pertama. Pernah waktu itu, bagaimana sentuhan sederhana yang ngena. Jadi sebagaimana sering saya tulis juga di pasukan militan, di detonator kebaikan, sederhana yang ngena. Gitu kan? Contoh, saat saya malam hari itu, biasa kita ngelakuin yang namanya celebrate the win. Kalau misalkan untuk membuat orang lain jadi militan, salah satunya loyal itu adalah kita celebrate the win, merayakan kesuksesan, ketercapaian challenge ataupun target di bulan itu misalkan. Kita makan-makan. Pada saat saya makan-makan, biasa kita pesan apa segala macam. Akhirnya mereka pada ngambil pada nunggu tuh kan. Oke, sambil nunggu kita coba buka dulu ya forum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bilang. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir di malam ini. Saya benar-benar berterima kasih banyak karena ada banyak alasan buat kalian untuk bisa gak datang di tempat sekarang gitu kan, di tempat ini saat ini. Tapi bagi saya ini adalah sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Teman-teman semua, saya bilang gini, teman-teman semua, ya teman-teman tahu lah ya, dewa itu dikenal kalau udah di perusahaan. Dulu kalau misalkan Anda gak kenal saya, kayak itu gila, wih pengen foto sama Kang Dewa gitu kan.
Bener gak? Kalau yang gak kenal saya kan pasti pengennya foto gitu kan. Pas gue udah jadi tim, males gue liat Kang Dewa gitu kan. Karena yang ditanya tiap hari itu omset berapa, sales berapa, closing berapa gitu kan. Itu kontraksi semua perusahaan gitu. Tim tuh wah ya Allah gitu kan. Dewa lagi dah, alah ke kantor gitu kan, ada kumaha gitu kan. Nah, sampai saya bilang gini, Anda mungkin bosen pada saat saya nanya omset berapa, sales berapa, closing berapa. Ya, seakan-akan bahwa hidup saya tuh ngomongnya tuh omset, sales, dan revenue gitu kan. Bagi saya teman-teman semua, omset itu tidak penting. Wah, gitu kan. Saya bilang omset itu tidak penting, duit itu tidak penting. Semua orang-orang di luar sana, saya bilang, menganggap DWK Prayoga itu hebat, menjual luar biasa. Saya bilang ke mereka, saya tidak hebat, saya dihebatkan oleh kalian semua. Kalau nggak ada Anda, saya bukan siapa-siapa. Sederhana omongan kayak gitu doang. Tapi kan orangnya, efek orang lain itu kan kayak, oke, gua nih ternyata menjadi direktur terbaik kan buat Kang Dewa nih gitu kan. Anda coba bayangkan, seorang DWK Prayoga nulis buku 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Seandainya tidak ada kamu, saya sebut namanya, tukang packing gitu kan. Gimana kalau rasanya pas nyampe bukunya rusak? Kamu yang balas admin, gimana pelayannya kalau misalkan busuk gitu kan, buruk gitu kan. Itu jadi kebaikan buat kamu. Mungkin kamu itu sepele tapi itu penting gitu. Wah, orang itu kan kayak, gua nih orang hebat gitu ya. Feel-nya ya. Saya bilang, omset tidak penting. Saya ngeluarin duit di dompet 200.000, saya sobek. Ini gak ada yang lihat itu, cuma tim gue doang. Sobek, pak, omset gak penting. Kata admin sang cewek, aduh ya Allah Kang, sayang banget 200.000 gitu kan. Bagi saya ini omset gak penting, kalian lebih penting. Ngerti saya? Bagaimana kita seorang leader men-inspire the team kayak, oke, gue ini penting gitu kan. Di perusahaan penting, walaupun gue tukang CS, copywriter, iklan, gue tuh penting banget gitu loh. Nah, seorang leader itu perlu kayak begitu ke timnya, ya. Nah, apalagi Anda sebagai seorang leader di penjualan, kan gogonya kan pengen penjualan naik gitu kan. Bener. Ya kalau misalkan Anda gak bisa ngasih contoh, jadi contoh, Andanya baperan. Anda ngomong ke tim, jangan baperan ya teman-teman. Anda ngomong gitu aja Anda baperan, Pak. Bener gak? Nyadar gitu loh. Jadi please jangan tunjukkan, karena gini, namanya state ya. State itu adalah sebuah kondisi hati dan mental manusia, pikiran. Semangat, sedih, tertawa, itu gak bisa diperintah. Misalkan saya bilang ke Teoni sekarang, Teoni ayo dong semangat, gak bisa ngomong kayak gitu. Anda sebagai leader, ayo teman-teman semangat, gak bisa ngomong semangat. Semangat itu sebuah step. Sama kayak misalkan Anda nonton stand up comedy. Stand up comedy nih, halo teman-teman, kenalin gue Dewa, gue hari ini mau ngelawak, ini komedinya pokoknya gokil banget, lu pokoknya bakal ketawa, gak bisa ngomong gitu. Semakin lu ngomong begitu, semakin komedi itu gak lucu gitu loh, paham ya? Nah maka itu sama kayak tadi teman-teman semangat. Ya semakin lo ngomong semangat, semakin mereka gak semangat. Gitu loh. Nah maka caranya gimana supaya mereka semangat? Anda ceritakan sesuatu. Misalkan, teman-teman semua tadi pagi saya ketemu sama teman. Jadi ternyata ya Allah tuh punya rencana baik di setiap kejadian. Bayangin coba, kalau misalkan saya tuh gini, ternyata gini. Nah orang pas sudah baca paragraf terakhir itu, Masya Allah, ya Allah Kang, makasih banyak ya Kang, Masya Allah terinspirasi. Itu, clear? Nah, trik-trik sederhana yang kayak begitu itu detail banget ada di buku Pasukan Militan dan Crazy Leader. Gitu. Benar, itu detail banget. Jadi pertanyaannya adalah, tadi Kang Dewa udah jelasin, jangan terpaku pada statement Kang Dewa yang keluarin dompet, keluarin 200.000 terus disobek. Nah, Anda apakah udah siap untuk menyobek uang-uang itu? Bukan itunya yang terpenting, tapi bisa dilihat meaningnya dari situ, bahwa ya semuanya itu nggak akan bisa berjalan lah ya, mimpi kita nggak akan bisa kecapai kalau nggak ada ya kita gitu, gimana caranya untuk bisa ngegerakin gitu. Seperti yang Pak Imron Rosadi ingin tanyakan lagi di sini, gimana, karena dia ngebet banget pengen punya pasukan nih Kang kayaknya. Jadi katanya gimana caranya merekrut reseller dalam jumlah yang lebih besar Kang, lebih baik berbayar atau gratis dengan media WA dan Facebook katanya. Terima kasih Kang. Pertama urutannya dulu ya. Urutannya Anda harus benar. Sama kayak kita masak nasi goreng. Masak nasi goreng itu urutannya kalau salah jadi gak enak. Misal nasinya dulu, baru bumbu, baru kecap misalkan. Sama kecap dulu, nasinya baru bumbu. Itu baru urutan, beda. Termasuk dari segi misalkan nasinya kudu nu bear, non bear bahasa Indonesia ya. Tong nu lekat gitu loh. Nah kayak gitu loh. Jadi itu tuh kudu clear, sama kayak pada saat teman-teman bikin pasukan gitu loh. Contoh, banyak yang saya perhatikan, banyak yang konsultasi banget, terutama di bagian podcast tuh banyak banget yang curhat gitu ya. Kang bangun pasukan gimana ya, cara rekrutnya gimana dan segala macam. Mereka tuh terburu-buru dan terkomporir sama para pengusaha yang bangun pasukan juga.
enaknya deh Kang Dewa punya pasukan lebih dari 50.000 orang, sekali jualan langsung closing 40.000 misalkan. Langsung bikin pasukan kan, kayak latah gitu loh. Nah, rata-rata orang melakukan step kebalik. Stepnya gini yang kebalik ya. 1, rekrut. Pokoknya nama promo, open recruitment, reseller, Anda join reseller, saya dapat keuntungan A, B, C, D, E gitu kan. Itu nomor 1. Kedua, rekrut tim internalnya. Internal tuh kayak misalkan CS gitu kan, bagian copywriter, iklan, apapun lah, packing dan segala macam. Ketiga, bikin rules-nya. Ini aja ada yang nanya gimana ya? Terus kalau misalkan reseller jualan, nanti marginnya gimana kalau misalkan ada yang namanya upgrade jadi agent? Terus gue bisa jualan gak ya? Baru dipikirin tengah jalan. Kan bleek gitu loh kan. Nah maka harusnya dibalik. Lalu gimana kalau dibalik? Pertama buat rules dulu. Rules, kode etik, marketing plan, ya. Terus apa lagi? Tentang misalkan reward and punishment. Semua hal dibahas dalam itu. Nah ketika itu udah siap, ya bisnis model termasuk di dalamnya, tolong ada form kan. Anda mau pakai 2 kaki atau 1 layer, 2 layer, 3 layer. Reseller agent distributor. Ketika Anda misalkan awal-awal pakai reseller doang, ternyata suatu ketiga ada reseller yang jago jualan, dia pengen jadi agent, margin Anda udah hilang, mamam, Mbak. Yang salah siapa? Elu. Yang salah. Kenapa gak disiapin gitu kan? Nah, yang kayak gini tuh kudu clear dulu gitu loh. Itu maksudnya dengan rules, aturan, marketing plan dan lain-lain ya, bisnis model dan lain. Nah, yang kedua baru rekrut tim. Oh, gue kayaknya nanti butuh mentor yang ngebina. Gue butuh copywriter yang bikinin marketing kit, butuh desain grafis misalkan. Baru yang terakhir rekrut. Woro-woro di mana ya? Di Facebook, di Instagram, dimanapun lah itu. Ya, nah jangan sampai kebalik. Nah, perihal kayak nanti ngumpulinnya di mana itu tergantung behavior kalian. Kalau misalkan Anda sukanya di WA, ya mangga di WA. Si mama misalkan di WA tuh ya. Kalau misalkan sukanya di Telegram. Contoh, saya punya pasukan emak-emak, mereka lebih nyaman ngumpul di WA, ya udah saya kumpulin di WA. Ingat, barang siapa yang fleksibel ya dia akan memenangkan pertandingan. Kan, ya udah kita fleksibel aja di WA deh gitu kan. Nah, ada anak-anak e-mars pasukan saya di affiliate tuh, mereka pakai Telegram, ya gue pakai Telegram. Ada tim saya di internal pakai Basecamp, namanya Basecamp, aplikasi Basecamp, gue pakai Basecamp gitu. Nah, jadi kalau bicara masalah media itu sangat fleksibel. Nah, tugasnya justru jangan bicara masalah medianya. Justru bicaranya adalah tentang manusianya itu. Lu bangunnya gimana? Oh gini, berarti gue gimana nih gitu. Itu PR terbesar kita sebagai leader, bisa memfasilitasi, bisa memastikan mereka tuh mencapai apa yang menjadi goalnya pada saat dia join. Goalnya apa lu kesini? Oh gue pengen ini. Nah itu bantu mereka untuk achieve target tersebut gitu. Oke, balik lagi ke goalsnya ya, itu seperti apa gitu. Ini kayaknya pertanyaan yang dari Pak Endang Hoirudin juga ini kejawab katanya. Bagaimana cara meyakinkan pasukan kita sementara kita sendiri belum sukses, Kang? Agak PR juga ya. Ya, nah, pertanyaannya adalah emang harus sukses dulu untuk bisa membuat orang lain sukses. Ya. Kalau begitu, maka pelatih Muhammad Ali, pelatihnya Lionel Messi, pelatihnya Ronaldo, dia kayaknya lebih sukses daripada dia. Gitu kan? Nyatanya enggak. Nah, maka dalam sebuah keilmuan, teman-teman, makanya kadang kan di publik itu kan jadi kayak rusuh ya kalau gak ngerti tentang value itu kan, kayak iya nih makanya lu harus jadi pemain dulu, gue menjadi coach gitu kan. Coach lu ngomong doang lu. Lah emang tugas coach ngomong doang, nanya doang. Karena Anda gak ngerti ilmunya gitu loh. Ingat, kompetensi ngelatih sama kompetensi main beda. Itulah kenapa kalau Anda sebagai seorang pengajar, Anda tuh jago menyampaikan delivery, tapi bisa jadi suruh praktek gak bisa. Gue tuh kalau lulus itu gelarnya SPD kimia. Bayangin CH3COH plus NaCl gitu kan. Apakah gue disuruh bikin bom bisa? Gak bisa. Gue cuma jatuh teori doang. Tapi bisa dipastikan gue ngerti cara nyampeinnya. Pertanyaannya adalah yang jago banget katakan jurusan kimia asli bukan kimia pendidikan, dia suruh ngajar coba. Dia kemungkinan nggak bisa. Clear? Jadi kalau misalkan gini, ada 2 guru. Ya, yang satu misalkan dia jago banget matematikanya, yang satu biasa aja matematikanya. Tapi yang jago banget pas ngomong itu, oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang integral. Di integral itu kira-kira orang seneng gak tuh murid? Atau yang kedua, yang dia biasa aja tapi pas giliran masuk, halo teman-teman semua, jadi adik-adik semua, di sini siapa yang tadi sebelum masuk ke kelas ini minum air mineral, coba angkat tangan gitu kan. Angkat tangan. Coba boleh pinjam air mineralnya. Nah, ini coba menurut adik-adik semua nih ya, kenapa air mineral ini bentuknya bisa kayak begini? Kenapa Pak emang Pak? Nih, ini kan ada lengkungan itu kan, katakanlah ada bulat-bulatnya kalau misalkan air mineralnya kan kayak gitu tuh. Kalau aqua kayak gini gitu kan. Nah, itu kenapa coba? Gimana cara memastikan orang tuh bikinnya kayak gini? Ya itu gimana ya Pak ya?
Itulah pentingnya konsep integral. Jadi integral itu memang, nah jadi kan, paham ya? So, Anda kalau milih guru milih yang mana? Yang jago atau yang barusan yang kedua? Nah, itu teman-teman semua. Nah, sama kayak Anda sebagai orang leader. Ketika Anda belum merasa sukses, justru itu Anda sukseskan orang lain. Dengan memberikan panggung, dengan menjadikan orang sukses, Anda tuh jadi sukses. Sekali lagi ya. Nah, tinggal ini masalahnya bukan masalah di sukses enggaknya, di kepercayaan diri Andanya. Merasa bahwa identitinya tuh, aduh aku juga belum sukses, gimana ya gitu kan. Loh, beliefnya benerin dulu. Anda itu ada untuk bisa membantu mereka, gitu loh. Jangan harus sukses dulu. Toh orang sukses pun itu belum tentu bisa menyukseskan orang lain, bener gak? Benar. Nah gitu, itu belief kitanya tepatnya, bukan skill Andanya ya. Belief Andanya, identity Andanya yang harus justru diubah gitu. Gitu. Oke. Nah, itu udah banyak banget tuh trik dan tips yang tadi diurain sama Kang Dewa tuh. Dan balik lagi ya, kalau misalnya kita mau baca lebih dalam, lebih detail lagi, itu udah ditulis, dituangkan dalam buku Pasukan Militan itu. Karena di sini ada 30 trik yang jitu banget gitu. Aku rasa ya Kang Dewa sudah melakukan hal itu dan terbukti sekarang pasukannya itu udah ratusan ribu gitu kan, ya udah lebih gitu kan. Jadi tinggal kitanya nih mengaplikasikan hal yang sama gitu. Yang menarik adalah di buku-buku saya, biasa kalau misalkan Anda penikmat buku saya ya, maksudnya tukang koleksi, tukang borong buku-buku gue itu, tahu lah pola-pola buku saya kayak apa. Ini contohnya relatif nomor 5 nih. Nah, saya kasih ruang action, misalnya nih ya, tuh kelihatan ya teman-teman ya. Ya, misalkan program mentoringnya adalah copywriting, pematerinya siapa, waktunya pelaksanaannya kapan, medianya gimana. Jadi Anda sebagai seorang leader itu ada gambaran, oh ini bagus nih, toolsnya bagus nih, gitu kan. Jadi ada contekannya gampangnya tuh. Nih, misalkan ada kayak giniannya itu loh. Ya kan tinggal nyontek, silakan ada tulis program ini akan oke, apa kira-kira rewardnya, apa kira punishmentnya, kalau misalkan ini terakhirnya gimana. Kan dia aja diajak mikir gitu loh. Jadi Anda secara tidak langsung kalau baca buku saya tuh pasti kayak kerasa Kang Dewa kayak di depan gue gitu, kayak lagi nge-coaching langsung gitu. Nah, karena ini menarik, ini jarang sampai ini. Saya nulis buku teman-teman, ini rahasia nih. Saya nulis buku bukan untuk orang yang suka baca buku. Karena orang yang suka baca buku, dia gak akan dia mungkin akan nyaman dengan tulisan yang segambreng tulisan semua. Tapi beda ketika Anda baca buku saya. Per 2 halaman ada quote, per 1 halaman ada ilustrasi, per sekian halaman ada bullet point. Saya punya standar. Nih mungkin saya gak akan tunjukkan yang Pasukan Militan, saya akan tunjukkan ke Anda mungkin buku saya yang lain. Jadi saya kemarin pada saat saya bikin Detonator Kebaikan, ini contoh gambaran buat teman-teman ya, untuk bahwa oh iya juga ya, makanya kenapa Anda yang awalnya tuh nggak suka baca buku saya tuh kok jadi tiba-tiba jadi seneng baca ya gitu. Karena market gue gitu ya, pada saat saya nulis itu mengasumsikan, membayangkan Anda tuh bukan suka baca buku, makanya saya bikin buku yang senang dibaca gitu loh, suka dan gak boring dan gak bosenin. Ini contoh aja sederhana ya. Nah ini, kelihatan teh? Oke, kelihatan. Yang di Instagram nggak kelihatan, lihat di YouTube ya. Nah ini contoh buku saya yang terbaru. Jadi kemarin pada saat saya bikin Detonator Kebaikan, saya cerita ke Fadil tim kita di Bilandasor ya. Dil, gua tuh kalau nulis, gue bilang, nulis itu bukan pada saat gue nulis, gue bilang. Nulis guanya itu adalah pas gue nyetir, pas gue tidur gitu kan. Orang ngahulang di kantor tuh. Maksudnya Kang gimana sih Kang? Itu Dewa Step gue bilang. Oh ini bahasa udah bahasa nih. Maksudnya gimana sih Kang? Iya karena bagi saya nulis tuh bisa di mana saja. Dalam pikiran pas gini mikir bentar gini, di sini tuh kayak ngerangkai gitu loh. Strategi bisa di copy, rezeki tidak di paste gitu kan. Gimana Kang? Gimana kalau orang lagi bimbing. Bukan hanya kebutuhan dari segi finansial, tapi kebutuhan emosional. Ya, royalitas menghadirkan loyalitas. Ini tuh bermain di pikiran itu. Nah, yang challenging buat saya adalah memastikan semua struktur di pikiran ini dituangkan dalam buku. Contoh Detonator Kebaikan. Nih, saya tuh ada konsep baru, ada cerita pribadi, ada kisah Nabi Rasul, ada ayat Quran dalil, ada quote inspiratif, hasil riset, ya. Makanya quote-quote-nya kan kemarin teman-teman cek ya, saya bikin quote-quote berupa kaos itu kan, jangan bosan jadi orang baik. Ya, dosaku miliaran, amalku recehan, gitu kan. Pengen soleh, pernah salah. Itu kan quote-quote yang jeleb-jeleb gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, itu tuh ditujukan bukan untuk orang yang suka baca buku gitu loh. Sehingga Anda tuh pas baca 1 lembar, kalau pakai stabilo temanya, kabeh di stabiloan, penting kabeh.
Nah, ini contohnya. Nah, Anda teman-teman baca buku Pasukan Militan, Crazy Leader dan buku-buku saya yang lain termasuk yang ada di Brilliant Store, insya Allah teman-teman semua tuh nggak akan boring. Karena saya punya KPI di dalam nulis, yang itu tidak boleh dilanggar. Gue mending gak launching kalau launching tapi gak maksimal gitu. Itu gambaran buat teman-teman semua kalau misalkan nanti, duh Kang, gue mah gak suka baca buku. Tepat, saya nulis buat Anda. Tapi benar, saya adalah korbannya. Kan? Anda korban, saudara-saudara. Tapi saya adalah korbannya. Percaya atau tidak, 2 hari ini saya sudah membaca sekitar berapa buku ya? 7 buku Waduh. karya Kang Dewa. Asli, saya review semuanya. Jadi dibikin konten. Mau nggak mau kan saya baca gitu. Apalagi ya saya nggak suka dengan buku yang tulisannya tuh kecil-kecil, banyak banget. dari ketering, leletik, ya, tulisannya tuh gitu. kecil gitu. Tapi pas dibaca emang ini kayak ngobrol gitu kan, kayak ngebayangin ya udah seakan ya udah Kang Dewa teh ayalah digigirin gitu ya, ada di samping gitu, kayak ngobrol gitu. Saya itu kan pembaca buku ya. Saya tuh dari SMA tuh suka baca buku, teman-teman. Jadi orang lain tuh biasanya kalau di kelas itu bawanya tuh buku-buku tentang kayak dulu tuh ya kalau di kuliah tuh kayaknya bawa bukunya apa. Nah, orang lain ya, saya tuh bawa bukunya buku motivasi, bukunya Anthony Robbins, bawa bukunya Dale Carnegie gitu. Gila, orang lain kuliah, iya gua mah pengen beda, gue bilang. Buku itu gua dibaca di rumah. Kalau di kampus gua baca buku Mandiri, gue bilang. Karena saya pembaca buku. Dan gua tahu pembaca buku itu iya dia suka baca. Entah itu ada quote-nya, ada gambarnya, ya baca aja gitu. Nah, orang yang gak suka baca buku ngeliat tulisan kayak gitu malas, Pak. Nah, saya mendisosiasikan diri. Wah, ini ilmu NLP ini ya. Gue membayangkan gitu kan, gue keluar dari diri gue membayangkan jadi orang yang gak suka baca. Gue ngeliat boring banget nih buku ya kayak gini gitu. Nah, akhirnya saya bikin buku yang menarik untuk dibaca. Apa harapannya? Menarik dibaca, gampang dipraktekkan. Jangankan mau dipraktekkan, gimana mau caranya mau praktek, baca aja gak kelar, bener gak? Termasuk bicara nulis. Gue kemarin nyetir anak-anak KMO tuh ya ke teman-teman penulis gitu kan. Apa lu alasan nulis? Pengen manfaat, Kang. Apa lu alasan nulis? Pengen legasi, Kang. Manfaat apaan? Produk lu numpuk di gudang, manfaatnya dari mana? Wah, nancel, ya Allah. Lu kalau pengen manfaat itu, pastikan orang lain beli buku lu tuh harus jadi bestseller gitu kan. Harus dibaca, dipraktekin, itu baru data kebaikan, jadi manfaat buat orang lain. Kalau Anda cetak 1000 terus 110 di gudang, manfaat cuma ke 50 orang, blek gitu kan. Plak gitu kan. Ya emang bener gak? Iya juga sih, iya gitu. Kasih jurus Bagi teman-teman YouTube yang baru ngikutin saya, memang omongan saya panas, Pak. Jadi mohon maaf ya kalau plak. Gitu. Udah biasa. Jadi kalau lemah lembut itu ya siapa, mohon maaf, itu Kang Dewa lemah lembut gitu kan ya. Jadi mesti tuk kan. Itu. Terus cara berpikir Kang Dewa yang tadi dijelasin itu adalah Dewa State. Nggak ada orang yang punya kayak gitu. Bayangin aja satu buku bisa ada perjalanan dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung udah jadi tuh 30 HJJ. Iya. Saya rata-rata gitu. Ada apa? Oh, ini jadi ini deh gitu. Ya alhamdulillah. Jadilah tuh satu buku gitu. Cuman sekedar perjalanan gitu doang. Nah, kalau untuk buku Pasukan Militan itu berapa lama tuh untuk pembuatannya tuh, Kang? Kurang lebih kemarin 2 minggu ya. Jadi memang challenge-nya adalah tadi bukan nulisnya teh. Nulisnya apa? Saya adalah ngumpulin semua trik-trik agar orang tuh praktek, orang apa tulis apa. Karena kan ada kolom isiannya kan. Kan tidak mudah juga membuat seakan-akan gue kayak ngomong sama lu langsung gitu. Itu kan lumayan menantang bikin kayak gitu kan. Nah, itu yang rada lama. Jadi itu termasuk yang lumayan lah, kayak Crazy Leader juga kurang lebih 2 mingguan. Nah, kalau kemarin kayak Data Kebaikan itu saya 8 hari. Kalau yang sifatnya tuh motivasi, bukan bisnis, biasanya lebih cepat saya. Karena tidak harus meriletkan dengan dia. Gue cerita aja tuh gak selesai gitu. Kalau bicara masalah bisnis kan memastikan menyederhanakan bahasa. Kata guru saya bilang gitu pada saat dulu di kampus itu, orang sukses, orang pintar itu bisa membuat yang sederhana jadi rumit. Orang pintar, ya. Jadi dari sederhana jadi rumit ya? Ya kayak pintar, benar gak? Tapi orang cerdas bisa membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana. Nah, gue pengen jadi orang cerdas gitu. Yang itu kesannya tuh kalau teman-teman coba bayangin deh, list building tau gak? List building tau gak? Pernah dengar, tapi belum kenalan.
Misalkan kalau misalkan ngomongin list building kan, jadi teman-teman semua list building itu adalah sebuah ilmu untuk mengumpulkan database. Anda harus menyiapkan sebuah autoresponder, di mana nanti ada halaman khusus namanya Squarespace. Siapkan yang namanya lead magnet, nanti orang lain bakal kolom opt-in. Mampus gak kira-kira orang tuh dari kayak gitu. Mohon maaf, saya aja pusing dengernya. Itu kan membuat sesuatu yang sederhana jadi rumit, benar gak? Iya, Anda iya. kelihatan pintar, tapi tidak memintarkan orang, benar gak? Nah, saya basicnya guru, Pak. Saya basicnya kuliah di guru nih, ya. Nah, kalau ada di dalam pikiran itu sulit, misalkan, aduh ini list building rada berat nih, maka gue buat analogi. Analoginya kolam uang mah ya kan. Kalau lu pengen ngemancingnya nanti gampang, ya lu bikin kolam uang sendiri. Siapkin yang namanya umpannya dulu, itu namanya lead magnet, masukin ke dalam kolam, ditarik, dipancing, masukin, dikasih makan, nanti digoreng gitu kan. Kan jadi lebih gampang memahaminya kan. Ngomongin funneling kayak jaring laba-laba, itu pakai analogi-analogi. Kan gimana caranya supaya kita itu bisa dapat customer banyak? Ya kalau ngejelasin A I U E O ya panjang. Udah pakai analogi aja. Ibarat kata kita tuh jadi sebuah taman. Untuk bisa kupu-kupu itu datang ke taman, jangan sibuk nyari kupu-kupu. Cukup jadikan diri Anda itu nyaman untuk dihinggapi kupu-kupu. Kapasitasnya diperbaiki, maka orang bakal datang dengan sendirinya. Dapat aha moment. Oh, jadilah penjual yang ngangenin gitu kan? Kan jadi gampang memahaminya kan? Kayak gitu. Nah, itu challenging-nya pada saat kita nulis, pada saat kita ngajar dan sejenis. Gitu. Ini udah sejam lebih teh, jangan lama-lama lah. Iya. Ini yang nyimak tadi udah nyampe 1.000 orang loh. Ini yang di Facebook, YouTube ada 7.770, Instagram 160, seribuan ya. Orang-orang udah mulai pada nanya Kang beli di mana? Beli di Billionaire Store atau ke timnya aja ya, ke VIP ataupun apa tadi? Bispark tuh ya. Monggo lah cari-cari aja. Iya. Kang gak usah dihapus di YouTube. Iya, ntar gua gak akan hapus, tenang aja. Bagi kalian yang kemarin tadi ketinggalan. Karena kan biasanya gua ngapus live ya. Iya. Jangan yang dihapus lah gitu. Karena ini daging banget semuanya, dari tadi juga pertanyaan tuh banyak banget. Sampai mungkin banyak orang yang nanya, maaf ya nggak kebaca. Ya mudah-mudahan aja dari uraian tadi Kang Dewa yang sudah dijelasin itu bisa menjawab pertanyaan semuanya gitu. Pengennya Amin. sih ngobrol ya, namanya juga live ya. Kalau live kan berapa jam gitu. Kalau misalnya seharian ya itu namanya workshop ya. Nanti lihat di Zoom Iya meeting ya. benar. Iya, benar. Gitu ya. Karena ini juga udah malam, saya perempuan gitu kan, jadi mesti pulang dong gitu. Ya Allah. Jadi ini seru banget nih ngobrolnya gitu. Kalau dijabarkan nggak ditahan ini pasti nggak cukup gitu waktunya ya. Jadi biar bisa teman-teman pelajari, nanti Kang Dewa juga akan save, kita juga akan save gitu videonya. Silakan aja untuk kunjungi YouTube-nya Kang Dewa, Instagramnya Kang Dewa, dan juga Instagramnya Billionaire Store. Kalau ada yang nanya di mana beli bukunya, silahkan DM ke billionairesstore_co.id, dan juga silahkan tanya kepada para reseller kita, karena banyak banget reseller kita dari seluruh Nusantara. Bahkan kemarin ada yang nanya kan, ada yang mau beli dari Singapura juga, terus juga dari Malaysia juga gitu. Kalau live itu ada loh, penontonnya dari Thailand juga ada loh. Iya ada. Seru, luar biasa. Dari alam goib juga ada, alam goib. Iya, jangan disebut dong Pak, itu Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah ya Kang Dewa, terima kasih nih dari sama-sama ya. uraian tadi. Pertemuan ini insya Allah ya memberikan manfaat untuk semua orang, pastinya aku yakin banget. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran untuk isi bukunya, silahkan untuk kepoin, karena hari ini sudah dibuka nih, udah launching bukunya, sama seperti yang dipegang Kang Dewa. Dan Kang Dewa juga sudah pakai buku bajunya, pasukan militan, luar biasa. Gua kemarin ditodong disuruh bikin video coy. Jadi ini cerita dikit mungkin sebelum ditutup. Jadi kan gue ke kantor. Saya kan termasuk orang yang jarang ke kantor, teman-teman. Anda boleh cross-check kan anak Billionaire Store ya. Gue tuh jarang ke kantor. Saya di kantor, Kang sini bentar 2 jam syuting video. Apaan? Gue bilang video 10 ya. Apa bonus bukan militan. Ya wis lah, gue bonusin itu kan. Nah kemarin yang kemarin booking kalau salah ya. Iya. Yang kemarin booking list tuh dapat tambahan udah satu. Tapi bagi yang nggak pun teman-teman masih tetap mendapatkan banyak benefit dari buku ini. Monggo nanti order aja ke Billionaire Store ataupun ke pasukannya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Dah. Sip. Oke, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Yang pastinya nih, kalau teman-teman pesan sekarang nih ya, mulai hari ini sampai tanggal 30-an itu teman-teman akan dapat videonya dan juga
bonusnya. Waduh, bonusnya juga bukan kaleng-kaleng tapi sekitar 3.950.000. Itu luar biasa banget. Belum lagi harganya udah dipotong, udah dipangkas banget. Harganya udah murcica muhtar lah ya dari sebelumnya. Silahkan kalau mau ya bukunya untuk DM kita akan bantu untuk mengarahkan pembeliannya di mana. Kalau gitu saya undur diri. Terima kasih untuk Kang Dewa atas waktunya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Bilioner dan juga pasukannya Kang Dewa di Facebook, di Instagram, semuanya terima kasih banyak. Saya Kang Dewa lagi. Kang Dewa dan saya juga Uni ya mau undur diri dulu. Sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita jadi pasukan militan.